pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan saat ini saya sedang berada di Bali International Golf bersama pengusaha Bali, Bapak Irai Agus Swandana. Nah, kita akan membahas soal apa? Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Swastiastu. Saya panggil Beli Irai aja ya. Iya. Tapi gatre. Becek-becek. Tetap sehat ya. Tetap sehat. Gimana nih pandemi sudah terlewati. Hastung kare. Kan sebelum kita ngomongin masalah pandemi nih, kesibukannya Beli Irai ini apa aja sih sekarang? Oh, sekarang pasca pandemi ternyata Bali bisa dibilang back to normal, Yes. gitu kan. Nah, sekarang selain kesibukan di pariwisata, kita juga diversifikasi dengan usaha-usaha yang lain. Jadi ada advertisingnya, kemudian di sini juga di Bali International Golf kita merancang spa wellness, gym, transport, begitu. Nah, ini kan Bali International Golf ini baru akan dibuka ya, sedang mulai bergerak nih. Nah, saat pandemi, kan rasanya semua pengusaha pasti merasakan keterpurukan, Betul, ya kan? betul. Nah, saat itu apa sih yang Birai rasakan? Keterpurukan yang semacam apa yang Birai rasakan pada usaha Birai? Waduh, kalau bicara mengenai pandemi yang kita waktu itu tidak mengerti pertama kali, mungkin dunia merasakan hal yang tidak wajar waktu itu. Kita di pariwisata Bali kan sumber-sumber di pariwisata sebagai tulang punggung. Iya. Itu benar-benar kita punya grup sering sharing sama teman-teman pariwisata, benar-benar blank kita. Nggak tahu apa yang akan kita kerjakan. Yang jelas kita semua collapse waktu itu. Dengan zero-nya keran airport yang ditutup itu, kita memang benar-benar zero penghasilan. Ada beberapa juga teman yang tidak bisa, ada beberapa yang bisa survive waktu itu. Begitu, Mbak Santi. Dan kira-kira. Ya. benar-benar hampir semua lah ya pengusaha, hampir semua, apalagi yang ada di sektor pariwisata. Betul. Dan akhirnya Birai survive di saat pandemi. Ini pemirsa Bali Now pengen tahu nih, apa yang menyebabkan Birai masih bisa bertahan, sedangkan mungkin ada kolega, kerabat, teman-teman pengusaha yang lainnya tumbang saat itu. Nah, apa yang sebetulnya membuat Birai itu benar-benar survive saat itu? Usaha apa yang mendukung mungkin? Mendukung. Kebetulan waktu saya awal bisnis memang bikin diversifikasi bisnis. Jadi ada bisnis yang menunjang pariwisata, tidak langsung ke poin utamanya. Kayak bengkel, kemudian advertising dan printing. Di situ di dunia digital itu masih bisa waktu itu mereka online, kerja online, dan mereka banyak membutuhkan promosi advertising. Jadi di saat itu usaha ini yang menunjang untuk pengeluaran rumah tangga, pengeluaran yang lain-lain, yang untuk bertahan hidup lah ya. Untuk nabung nggak bisa. Nggak bisa nabung sudah. Tapi kesemuanya itu juga terus terang berbeda dari segi income-nya, penghasilannya antara pariwisata dengan usaha yang lain kan marginnya berbeda, kecil gitu. Namun pada saat begitulah hal-hal itu diperlukan, diversifikasi bisnis dan usaha. Iya ya, berarti benar-benar harus juga ada inovasi dong saat itu. Betul. Seperti apa sih Beli Irai? Kalau bisa pemirsa pasti kepo juga nih, ingin tahu kok. Beli Irai begitu masih bertahannya di kala pandemi gitu. Iya, inovasi yang paling penting yaitu sebenarnya pemikiran. Jadi pemikiran kita sebelum dan selama pandemi harusnya berbeda. Mindset kita sudah berbeda. Ini ada musibah, ada suatu masalah. Jadi pengeluaran kita di pos-posnya itu diperkecil. Kemudian tidak memikirkan hal-hal yang seperti sebelum atau seperti sekarang ya. Kebutuhan sekunder apa yang rasanya tidak perlu, nggak usah lah ya saat itu. Itu ya benar. Kemudian setiap hari melihat pergerakan daripada sektor pariwisata. Karena itu sangat penting untuk menekan cost-nya. Kapan saatnya kita cost-nya sudah mulai ditekan, pengurangan karyawan, bahkan penutupan usaha itu sangat penting dari informasi dan data dan fakta yang kita kuasai setiap hari. Iya, dan saat itu juga kan eranya online. Apakah itu juga mendukung usaha Birai saat itu, advertising? Betul, justru saat itu sektor itu yang masih hidup, itu yang kita genjot. Jadi sektor online promosi segala macam, kita membuat inovasi, orang-orang bisa promosi online menggunakan media-media online di Bali, itu yang kita genjot. Jadi
ada beberapa klien saya yang usahanya rumahan, bisa Iya. kita bantu lewat promosi-promosi online. Iya, Itu iya. saat itu. Berarti kita benar-benar mencari peluang juga saat itu ya, Iya, Biray. Apa benar-benar, sekiranya betul. yang bisa membuat kita bertahan untuk mengembangkan ini loh, usaha yang bertahan. Jadi juga kita mencari celah juga ya, mencari apa ya istilahnya, apa sih peluang-peluang yang bisa juga Betul. diambil dari seandainya era online, ya sudah kita cari peluang di sana. Betul, gitu betul. ya. Itu kita harus realis berpikirnya, ini ada suatu celah sedikit, yaitu orang kerja dari rumah, work from home waktu Betul, itu. betul. Nah, itu mereka membutuhkan sesuatu pemasaran online juga. Online, Kebetulan ya. saya ada ilmu di bidang pemasaran online, digital gitu. Jadi ada sedikit income dari Iya. situ. Tapi bukan berarti seperti hasilnya kayak pariwisata sebelumnya, bukan. Ya benar-benar, Benar-benar. walaupun hasilnya cuma 50%, tapi kan ya cukup lumayan untuk Ada membuat kegiatan kita- dan bisa survive. Iya, bisa Ya, waktu- survive juga, karyawan juga masih bisa Betul. sebagian dipekerjakan di Betul. tempat itu. Betul. Dulu kan sebelum pandemi juga Bliray juga punya hotel atau Iya, punya guest house sama punya ada di daerah Canggu waktu Iya. itu berkembang, ada bungalow, ada restoran, ada villa. ada villa juga. Nah, waktu itu kita masih harian. Jadi dengan banyaknya tamu yang datang ke situ, senang sekali kita dapat income harian. Tapi setelahnya tiba-tiba nol, zero. Seketika tidak ada Tidak- pemasukan tidak sama ada sekali. Yang ada pengeluaran justru yang banyak. Oh, waktu jadi itu. karyawan saat itu gimana? Kita masih bertahan sampai 1,5 tahun. Oh iya. Kita nggak tahu pandemi endingnya waktu Iya, itu. betul. Semua pelaku pariwisata di Bali mungkin nggak tahu endingnya. Iya. Sampai kita sama teman-teman asosiasi kita bertahan sampai 3 bulan, 6 bulan, setahun, 1,5 tahun kita bertahan. Baru mulai pengurangan sampai penutupan di tahun kedua. Iya, iya. Itu benar-benar Benar-benar kita tidak tahu ini sampai kapan nih tabungan kita habis kan Betul, begitu. betul. Apakah saat itu Bliray mencoba untuk ayo kita sharing dengan para pengusaha di Bali saat itu, sharing, ngobrol lah apa ini yang terjadi saat ini gitu. ya betul sekali. Waktu itu saya kebetulan punya hobi golf sama teman-teman. Olahraga yang masih bisa karena outdoor ya, kita Iya. masih bisa olahraga Karena itu. berjemur ya. Berjemur juga waktu itu kita disuruh berjemur sama pemerintah yang Iya. menangani COVID. Kemudian di situ kita banyak sharing. Kita banyak terutama pelaku pariwisata, kita bisa dalam kondisi begini melepaskan yang bisa dilepaskan. Jadi bukan cuman berat beban yang jadi masalah, lama pikul juga jadi masalah gitu Betul, kan. betul. Jadi Jadi, lama pikulnya kita lepasin. aset-aset Sudah mulai kita beberapa yang lepas. memang tidak dibutuhkan saat betul, itu. betul. Apa tabungan emas, kita punya mobil yang masih bisa dijual waktu itu, terpaksa kita jual. Sampai sebegitunya ya. Sebegitunya. Agar beban yang kiri kanan agak berkurang. Agak begitu berkurang, ya. mengurangi beban saja, tapi Iya. tidak berarti kita akan mendapat income yang banyak dari pariwisata. Betul, betul. Iya. Saat itu mengurangi beban aja sepertinya sudah membantu Sudah ya. membantu, sangat membantu. Iya, iya. Gitu. Oke, Pak. Seperti itulah kira-kira kejadiannya ya. Baik pemirsa, di segmen kedua kita masih akan membahas tentang apa sih yang dilakukan Bliray ini saat pandemi, kemudian saat sudah berakhirnya pandemi. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih di Bali International Golf di daerah mana namanya? Kertelang, Kesiman. Kartelangu, Ya, Kesiman. di daerah Gong Kesiman, Perdamaian, di daerah Kesiman. Nah, ini kan dulu tempatnya dulu di Sanur ya. Betul, Nah, betul, sekarang ya. sudah dipindah ke daerah Kertelangu. Ya, untuk golfnya, untuk drivingnya. Betul. Ya. Betul. Kita asik nih ngobrol-ngobrol di tempat yang sangat terbuka ini. Oh iya, Merasa seperti saat pandemi kita berjemur di sini nih, Bliray. betul. Nah, tadi kita kan sudah bahas masalah pandemi nih. Iya. Sekarang kita bergeser nih. Sekarang sudah ada pergerakan. Pandemi sudah dinyatakan berakhir. Betul. Iya, Kemudian sudah mulai ada pergerakan, sudah mulai ada aktivitas. betul. Nah, pasti apa ya, di sektor pariwisata tidak bisa seketika bangkit karena kan berbagai isu yang lalu-lalu begitu. Nah, jadi apa nih sebetulnya dari pengusaha Bali sendiri, apakah ada usaha lain yang perlu dilirik selain sektor pariwisata? Kira-kira gimana tuh, Bliray? Betul, bercermin dari kejadian di masa lalu tentang pariwisata yang rentan sekali terhadap perubahan, apalagi pandemi itu yang benar-benar zero hasilnya. Kita harus sudah mulai melirik usaha, misal seperti pertanian. Nah, Banyak teman-teman saya di sektor pertanian
yang bisa survive waktu itu dan sampai sekarang dengan ekspor jenis-jenis sayuran yang hidroponik. Oh, hidroponik. Kemudian juga yang bikin greenhouse gitu ya. Mereka itu dibutuhkan sekali di Asia dan Eropa untuk makanan sehat. Itu bisa diproduksi di Bali, terutama daerah utara pegunungan, Plage, daerah Kintamani itu untuk bisa mensupport itu. Kemudian ada juga ke depan mungkin tahun 90-an plot pabriknya di Bali itu dipindah ke Jawa Timur. Oh, iya. Karena Bali tidak anti polusi untuk pariwisata gitu. Mungkin sekarang ada beberapa daerah di Bali yang masih kering, kemudian seperti daerah Negaro, di beberapa daerah mungkin bisa dibuka untuk industrinya, sehingga ketika terjadi seperti pandemi, seperti masalah yang rentan terhadap pariwisata, orang-orang Bali masih bisa survive dengan adanya pabrik gitu. Tapi mungkin daerahnya digeser sedikit, tidak di zona-zona yang pariwisata punya, gitu. Sehingga tidak saling berbenturan. Berarti harus apa ya, mulai kita pindah haluan, betul. Pindah haluan. Jadi tidak hanya terpaku pada satu sektor betul. Pariwisata, karena dari dulu memang Bali kan memang sudah pariwisata yang memang sudah betul, menjadi ini pokok utama pekerjaan masyarakat Bali. Betul. Gitu. Karena culture kita, budayanya, kemudian alamnya juga mendukung sektor ini pariwisata. Betul. Tapi kalau terus-terusan bergantung pada satu sumber, sangat fragil ya, sangat sensitif ini sektor gitu. Sedikit ada masalah, orang nggak berlibur gitu. Kita harus punya diversifikasi untuk makroekonomi di Bali. Dan saat inilah saatnya tantangan baru itu. Betul. Nah, ngomongin masalah tantangan nih, Bli Rey. Saat ini kan sudah di Bali itu sudah mulai aktivitas pariwisata pun sudah mulai bergerak ya, meskipun tidak 100% seperti dulu, tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Sekarang Bali sudah mulai bergerak di sektor pariwisata. Tapi di sisi lain ternyata ada tantangan baru ini, ada ancaman baru. Bisa cerita ancaman seperti apa aja yang tiba-tiba timbul di Bali saat ini? Iya, seperti sebelum-sebelumnya, Bali itu bersumber pada pariwisata. Kemudian sekarang ada ancaman resesi global. Itu sangat mempengaruhi kunjungan pariwisata di pusat-pusat tamu yang mereka kena resesi seperti Eropa, kemudian di daerah Rusia, segala macam. Kemudian berikutnya adalah ancaman Perang Dunia III itu. Kembali Ukraina sama Rusia memanas, nggak berakhir-akhir, itu juga sangat mempengaruhi kunjungan pariwisata ke sini. Cuman setelah pandemi itu lumayan, kita sudah mulai 80%-an akupansi di Bali, sudah mulai kata mereka mungkin jenuh ya 2,5 tahun itu untuk berlibur. Bali salah satu pilihan di dunia, kemana lagi, Bali the best, number one di dunia. Kemudian tapi di satu sisi ada ancaman berupa imigran gelap yang membuat usaha-usaha UMKM di Bali. Ini lagi viral ini di mana-mana, di medsos di mana-mana. Mereka ngambil segmennya UMKM-nya orang-orang Bali seperti jual sayur online, kemudian bahkan justru dokter kunjungan ke villa-villa. Ada juga yang penyewaan sepeda motor yang begitu-begitu. Jadi itu memang harus regulatornya, pihak berwajib untuk menertibkan hal-hal begitu, biar nggak terjadi benturan di bawah dengan UMKM. Karena regulasi kan sudah jelas, PMA orang asing apa-apa saja boleh segmennya diambil di sini. Kemudian dari segi infrastruktur, karena 2,5 tahun kita dalam kondisi pandemi, tiba-tiba sudah mulai ramai lagi, banyak trotoar, jalan-jalan, kemacetan yang kira-kira belum diakomodir dengan baik dari segi pemerintahnya. Di sini juga diperlukan pemerintah untuk turun ke lapangan, melihat kondisi sumber-sumber penghasilan kita, terutama di daerah-daerah pariwisata. Itu menurut saya yang ada masalah-masalah di itu sangat ancaman yang berat juga itu, karena persaingannya kan ini tenaga kita yang tenaga lokal tiba-tiba datang pesaing dari tenaga-tenaga luar yang pekerja ilegal, yang justru ilegal itu kan bahaya banget, bisa mengancam pekerjaan, bisa mengurangi juga
mengurangi apa Iya. ya ruang gerak Ruang mereka gerak. untuk mencari Iya, penghasilan betul. gitu di Dan Bali menimbulkan loh. gesekan di bawah dengan Iya. masyarakat. Dan semoga bisa segera ya teratasi gitu Betul. karena memang sekarang lagi viral masalah itu di Bali Iya. sayangnya. Iya. Nah, kalau masalah pariwisata tentang hotel-hotel sepengetahuan Direy sekarang kan sudah mulai membludak nih datang Betul. walaupun tidak seperti dulu. Iya. Dan itu sepertinya para pemilik hotel juga persiapannya mungkin tidak menyangka akan tiba-tiba ada Iya. sejak G20 ya. Iya betul. Ya itu kan sudah mulai rencar juga sudah mulai Iya. menyewakan Mm-mm. mobilnya. Nah, Iya. persiapan seperti itu sepengetahuan Direy itu kelabakan nggak pengusaha-pengusaha hotel di Bali? Iya, benar-benar kelab. Itu justru terjadi gelombang kedatangan yang tiba-tiba pemerintah juga mendapat sesuatu yang positif. G20 ada di Bali, presidensialnya Presiden Jokowi menjadi presiden G20 waktu itu. Dan kita menyambut dengan antusias sekali. Tapi kemampuan kita karena 2,5 tahun hotel tidak terawat, villa tidak terawat, justru menimbulkan masalah baru. Kita harus benar-benar membuka mungkin 30%, 40% kamar dengan biaya yang tidak sedikit. Iya. Kemudian juga travel-travel waktu itu penyediaan mobil di Bali kolaps dengan 2,5 tahun pandemi. Akhirnya pihak leasing menarik waktu itu semua mobil kebanyakan dan kemudian pada saat G20 kebutuhan mobil banyak, pihak leasing nggak berani ngasih kita lagi untuk kredit mobil. Iya. Jadi di situ ada datang dari Pulau Jawa, pulau-pulau yang lain untuk mobil-mobil mewah terutama. Nah di situ juga saya punya inovasi untuk penyediaan mobil mewah itu waktu itu. Jadi sejak saat itu Bali mulai perlahan-perlahan ada apa ya Iya. kunjungan yang begitu Betul. tidak seperti saat pandemi gitu. Betul, masif sekali. Iya. Ya. Berarti memang harus persiapan yang sangat luar biasa untuk para Um, pengusaha, terutama pengusaha Iya. hotel. Nah, naik turunnya itu yang luar biasa di Bali. Iya, iya. Harus siap mental itu. Iya, betul. kadang-kadang saat membludak ya Betul, membludak, tapi betul. saat surut ya bagaimana Benar, sudah Iya. terlanjur mempersiapkan segalanya. Betul, iya. Aduh, keren-keren banget Iya. bahasan kita kali ini ternyata makin seru. Nah, kami akan kembali setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Pemirsa, masih di suasana yang sangat sejuk ini di Bali International Golf bersama Direy, pengusaha muda Bali yang sangat survive di saat pandemi dan sekarang sudah mulai exciting lagi. mulai- Exciting lagi. Ya, Direy, Iya. sebagai pengusaha itu kan Iya. sangat sulit ya. Betul. Tapi ada yang bilang juga gampang kok, gampang-gampang Iya. sulit sih ya. Gampang Yang sulit. yang memang lagi di jalurnya mungkin ya asik iya. lah jalannya gitu. Benar. Tapi yang memang masih coba-coba ya tersendat-sendatnya pasti ada. Betul. Apa sih sebetulnya kiat-kiat nih menjadi seorang pengusaha sukses, pengusaha menuju sukses, pengusaha yang baru mulai. Baru- Apa nih ya kiat-kiatnya? Iya, saya mungkin karena jam terbang juga sudah 20 tahun ya di dunia usaha, 20 tahun. Sudah Pasti ada. ininya nih, sudah apa suhu nih? Enggak suhu. Ada yang 40 tahun kan. Jadi mungkin sudah di tengah-tengah kita umur untuk usaha. Jadi memang naik turun banget dunia usaha itu. Gitu. Itu tidak terlepas dari kecil atau besarnya modal. Pengusaha itu memang harus punya mental yang kuat. Jadi pengusaha jangan cepat menyerah. Kemudian punya goal yang jelas. Jadi tujuan visi misinya itu untuk menjadi pengusaha itu untuk apa gitu. Jadi goalnya jelas, kemudian termotivasi. Itu aja yang saya bilang 3 itu poinnya. Termotivasi, kuat nggak motivasinya dia untuk sukses? Untuk apa dia termotivasi? Iya. Itu kalau ketemu dengan 3 poin itu, Pasti jalan lah ya. Ya, Pasti kebanyakan jalan. Mental, yang penting mental dulu ya. betul. Aduh, luar biasa ya nih. Soalnya sekarang sudah mulai banyak yang pengusaha anak-anak muda Betul. sudah mulai mandiri gitu, Hmm. ingin usaha ini mungkin karena terpacu saat pandemi. Betul. Gitu. Banyak. Dari kemarin yang lihat di semua kampus, prodinya sudah berubah. Dulu nggak ada prodi entrepreneur ya di kampus-kampus. Sekarang semua Sudah ada? kampus semua. Jadi entrepreneur menjadi pebisnis itu menjadi pilihan mahasiswa sekarang. Iya. Sedang happening mungkin di saat Happening ini. sekarang ya. Kita membutuhkan sekali sebenarnya pengusaha karena cuman mungkin 0,8% saja di Indonesia yang mau jadi pengusaha. Kita paling tidak untuk negara maju minimal
ada 2% penduduknya pengusaha. Jadi bisa mendorong ekonomi kerakyatan ini, kemudian mendatangkan karyawan, dia bisa mendorong juga untuk ekspor dan seterusnya. Itu sangat diperlukan di Indonesia, di Bali juga khususnya untuk adik-adik yang mengikuti prodi di mahasiswa kewirausahaan atau entrepreneurship untuk terus mengembangkan kemampuannya. Karena jam terbang ini juga diperlukan, tidak serta-merta langsung jadi gitu kan. Seperti juga apa skill-skill yang lain. Skill pengusaha juga harus punya knowledge, skill dan juga punya attitude di bidang insting perlu juga nggak? Insting bisnis yang tajam gitu biasanya kan harus. Betul, itu akan terbentuk seiring waktu. Oke. Jam terbang dibutuhkan, terbentuk seiring Akhirnya waktu. terbentuk insting itu Betul, ya. betul. Nah, di situlah diperlukan ketekunan. Jadi kita harus tekun, ulet, akan menemukan jalan-jalan itu. Jangan cepat menyerah. Gitu. Di situ kemampuan seorang entrepreneur melihat peluang, menjadikan masalah menjadi peluang, menjadikan kesuksesan. Iya, justru masalah yang menjadikan peluang ya sebetulnya Betul, ya. betul. Jadi kalaupun seorang pengusaha yang masih baru memulai gitu tiba-tiba mengalami kebangkrutan sudah hal biasa mungkin ya. Iya, di situ harus bisa bangun lagi kayak bola pingpong atau bola kasti gitu. Jadi dilempar ke bawah, mentalnya harus lebih tinggi lagi. Oke. Suatu saat dia akan menemukan. Iya, berarti jatuh bukan berarti sudah habis semuanya ya. Jadi bukan usahanya, menurut saya bukan usahanya yang dipertahankan, tapi mental pengusahanya yang dipertahankan. Usahanya boleh ditutup, tapi mental pengusaha buka lagi sesuatu, Iya, lagi sesuatu betul. gitu. Ya. Keren banget itu pesan-pesan tuh buat para pemula untuk memulai menjadi pengusaha yang entrepreneur ya. Iya. Nah, sebelum kita membahas tentang project, pasti punya project Iya, kedepannya nih. betul. Apa yang ingin sampaikan mungkin untuk masyarakat di luar sana? Iya, Bali memang kita dianugerahi sebuah pulau yang indah ya. Jadi kita bisa explore pulaunya dengan konsep Trihita Karana itu. Jadi hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama dan hubungan dengan alam itu justru menjadi uang. Banyak sekali yang bisa dikembangkan di sektor pariwisata, sektor agro, sektor bahkan sekarang pemerintah lagi mengembangkan sektor sport tourism seperti ini. Bali International Golf juga dibikin oleh swasta. Jadi Ibu Maharani dengan Aji Dewo, Urbannya juga bikin suatu usaha di sektor sport tourism. Kemudian di Lombok kita lihat juga ada sirkuit itu juga sport tourism. Jadi lagi dikembangkan sama pemerintah dan swasta. Juga ada medical tourism yang dulu bekasnya sektor golf itu, Bali Beach Golf itu juga menjadi sekarang menjadi rumah sakit internasional. Oh, iya. Jadi orang-orang Indonesia yang pengen misalnya oplas, yang pengen tanam rambut, itu nggak perlu lagi ke luar negeri. Sudah ada di sini. Di Bali ya. akan disediakan seperti itu. Jadi diversifikasi pengembangan usaha ini ke arah yang dibutuhkan sama yang sudah terjadi di luar gitu. Kalau saya pribadi pengembangannya justru ada di sini, bikin wellness, kemudian bikin ada transport. Ntar kita juga di bidang olahraga sport tourism ini apa yang bisa happening di sini nanti dijoinkan begitu. Berarti itu luar biasa sekali ya, angin segar buat pengusaha-pengusaha Bali. Betul. Ya. Nah, ini yang pamungkas nih, apa nih project kedepannya ini, Bire ini? Betul. Kalau saya sendiri karena betulan di sekolah tinggi pariwisata dulunya, basicnya tetap di pariwisata saya. Kemudian saya juga akan diversifikasi ke arah agro, kemudian ke arah ekspor. Itu yang mendukung. Seperti kejadian sebelumnya, kita nggak mau lagi deh seperti itu. Ya, betul. Jadi harus ada diversifikasi menurut saya. Tapi basicnya kembali, sektor yang paling banyak saya invest ya pariwisata. Kebetulan jiwanya di pariwisata, hidup lahirnya di Bali dengan keindahan ini. Kita mau tunjukkan juga ke dunia ke depannya. Berarti membangkitkan kembali Betul. sesuatu pariwisata Bali ini agar tidak terpuruk. Betul. Hanya karena pandemi kemarin. Betul. Jadi betul. pasti Kita akan bisa bangkit kembali. Betul. Bali kembali bangkit. Kembali bangkit. Dan pengusaha Bali kembali bangkit juga. Bangkit juga. Mari bersama-sama bangkit kembali. Iya. Yang penting semangat mental. Mental kembali.
Baik, aduh matur semua ini. Sarang-sarang. Di Reisa sudah diajak ngobrol-ngobrol di Bali International Golf Golf, yang ya. sangat teduh banget. Semoga sukses apapun yang Terima Dirai kasih. lakukan nanti ke depannya Terima kasih usai banyak. pandemi Terima di kasih saat mulai pergerakan saat ini. Tinggi. Terima Matur kasih. semua. Suk semua banget. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Bli Reiswandana, pengusaha muda Bali yang sangat luar biasa. Semoga apa yang kami bincangkan tadi bisa memberikan informasi, memberikan pesan-pesan maupun hal-hal positif lainnya yang berguna bagi kita semua. Dan jangan lupa saksikan Bali Now Talk Show setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di Bali TV. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.